Berarti ada dua kemungkinan. Katakan itu Fakhrul Razi yang ngarang. Berarti sudah ditahrif oleh para muhakkiknya. Sebab muhakkiknya bukan dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Alawiyin dari golongan mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini ada. Ada Buktinya apa? Buktinya apa? Ini saya bacakan. Yang dikarang oleh Al-Imam siapa namanya? Al-Murtadha Az-Zabidi. Di dalam buku ini beliau mengutip Al-Ubaidili bahwasannya membenarkan akan keberadaan Ubaidillah. Oh, baik. Saya pengen bacakan di sini. Jadi Hijrat Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Baik. هاجر الشريف أحمد بن عيسى النقيب من المدينة إلى البصرة في العشر الثانية من القرن الرابع الهجري. Baik, الرابع الهجري. Baik. وخرج منها هو وولده عبد الله إلى المشرق. Oh, ada kata Abdullah di sana. Baik. Artinya Ubaidili yang disebutkan dalam kitab itu bahwa Ubaidili tidak menyebutkan, ya kan? Kita mau tanya ini. Itu kan tahqiqnya Syiah. Tahqiqnya. Baik. Jadi saya mohon maaf tadi saya juga salah paham. Berarti Al-Ubaidili tidak terindikasi Syiah, hanya muhakkik yang terindikasi Syiah. Enggak, Ubaidili juga Syiah. Oh, begitu. Al-Ubaidili juga terindikasi Syiah. Memang Syiah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini bagian awalnya, bagian lucu-lucunya saja ya. Karena sebelumnya sudah saya pertegas, sudah jangan angkat-angkat itu kitab Syiah atau bukan. Karena itu bumerang. Dan ini menjadi bukti bahwasannya memang bumerang. Justru itu akan mengokohkan Kiai Haji Imaduddin. Kronologisnya begini. Di sini Habib ini mengatakan bahwasanya, misalnya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini karya ulama Sunni, benar-benar karya Ar-Razi, tetapi tetap ditolak. Ya. Kenapa? Karena muhakkiknya adalah ulama Syiah. Bisa jadi dirubah, artinya bisa jadi Ar-Razi menulis nama Abdullah sebagai putra Ahmad, tapi karena muhakkiknya Syiah dan Syiah itu musuhan dengan Sunni, sementara Ba'alawi adalah Sunni, maka pohon atau asal muasal Ba'alawi disingkirkan dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, berarti kesimpulannya apapun kalau sudah ada Syiahnya dibuang, kan begitu. Kalau sampai di sini selesai Tetapi di bagian selanjutnya kan ada kitab Al-Ubaidili, yaitu kitab Tahdzibul Ansab. Di situ juga tidak menyebut. Lalu di konten-konten yang lain banyak yang bilang ya Al-Ubaidili juga Syiah. Jadi sangat-sangat wajar juga Al-Ubaidili sengaja membuang nama Abdullah sebagai putra Ahmad, karena Abdullah itu adalah sambungannya Bani Alawi. Jadi diputus sambungannya ya, sebagai lambang permusuhannya kepada Sunni. Kira-kira begitu. Tetapi di bagian ini malah Habib ini mengutip ucapan Al-Ubaidili. Ya kan jadi lucu. Karena menyebut nama Abdullah maka ucapan Al-Ubaidili pun dipakai. Di mana itu ucapan Ubaidili itu ada dalam kitab Ar-Raudul Jali, artinya dinukil oleh ulama yang bernama Murtadha Az-Zabidi. Dan juga sudah dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin dengan anggapan bahwasanya kok kitab Murtadha Az-Zabidi yang lebih dulu terbitannya tidak ada tambahan-tambahan itu, tambahan-tambahan ucapan Al-Ubaidili. Kok tiba-tiba ketika yang muhakkiknya ada yang Habib tiba-tiba muncul. Jangan-jangan ini sama dengan kitab Abnaul Imam, di mana nama-nama yang dimasukkan ke dalamnya sudah campur baur, tidak jelas mana yang tulisan Ibnu Toba-Toba, mana yang tulisan Ibnu Sodakoh. Ya Ibnu Toba-Toba memang abad ke-5, tapi Ibnu Sodakoh itu abad ke-10 apa 11 gitu kira-kira ya. Jadi itu maksudnya Kiai Imaduddin bahwa ada indikasi kitab itu sudah tidak asli begitu. Dan tentang hal itu sudah saya bahas di konten saya sebelumnya, bahwasanya ternyata ada kitab lain yang menyebutkan ucapan Al-Ubaidili itu. Dan di kitab tersebut disebutkan apa nama kitab Al-Ubaidili yang memuat ucapan Al-Ubaidili tersebut. Nah kira-kira begitu. Anda cek di konten saya sebelumnya, ada di kitab Tarikh Hadramaut ya. Kemudian di bagian ini ada hal yang menarik juga untuk kita perhatikan, dalam rangka untuk memperkokoh argumentasi bahwasanya kalau masalah sejarah, masalah nasab, tidak perlu perhatikan itu Syiah atau bukan, karena bisa diverifikasi. Ya kasusnya tentang Al-Ubaidili ini. Ubaidili itu walaupun kata Ibnu Hajar adalah Syiah Rafidhah, tetapi Ubaidili itu dalam masalah nasab adalah Syaihu Al-Umri, gurunya An-Nasabah Al-Umri, pengarang kitab Al-Majdi. Jadi kronologisnya Al-Ubaidili ini gurunya Sohibul Majdi Al-Umri. Kitab Al-Umri ini dirujuk oleh Ibnu Ambah dalam kitabnya Umdatut Thalib. Kitab Ibnu Ambah itu dirujuk oleh
kitabnya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, yaitu Syamsud Dhahirah. Bahkan Ibnu Ambah ini atau Ibnu Anibah itu yang jelas-jelas dalam kitabnya mengatakan waqala Syekhi Al-Umri ya. Itu juga dirujuk oleh kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena ini masalah nasab, Pak. Masalah sejarah. Sejarah pertalian darah gitu. Di mana di sini itu verifikasinya bukan ini orang Syiah yang nulis. Ya walaupun ada kemungkinan ada manipulasi ada, tetapi semuanya itu dikawal oleh penelaahan, oleh penelitian, oleh komparasi dengan ulama-ulama yang lain. Jadi kalau polemik masalah penyebutan nama Abdullah itu ketika hilang di satu kitab lalu dianggap ini kitabnya Syiah. Ketika kitabnya sudah dianggap kitabnya Sunni, muhakiknya Syiah. Nanti kita akan terbentur sendiri. Kitab Syiah dijadikan rujukan kok. Ya. Walaupun sebelumnya sudah saya jelaskan kronologisnya. Bagaimana Al-Umri menulis Al-Majdi turun kepada Ibnu Ambah, Ibnu Anibah dirujuk juga oleh Syamsud Dhahirah. Bahkan ada satu kitab yaitu Tarikh Hadramaut. Di situ menjelaskan ada pernyataan bahwasanya Al-Ubaidili itu adalah gurunya Al-Umri. Coba perhatikan yang ada garis merahnya itu. Ya, huwa Syekhus Syaraf ya. Itu kan tanda keterangan dari nomor 3 di atas itu. Syekh Al-Ubaidili ya. Huwa Syekhus Syaraf Muhammad bin Ja'far Al-Ubaidili. Syekhun Nasabah Al-Umri. Jadi dia itu gurunya Al-Umri. Al-Umri itu siapa? Yang punya kitab Al-Majdi. Maka gambarannya menjadi sebagai berikut. Dimulai dari yang sampul warna hijau itu kitab Syamsud Dhahirah, karya ulama Sunni, jelas Sunni ya. Ini Habib terkenal di Bani Alawi ya. Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ketika menulis kitab Nasab Bani Alawi, beliau sering mengutip Ibnu Ambah, selalu berkata waqala Ibnu Anibah ya. Ibnu Anibah itu yang punya kitab Umdatut Thalib. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, cuman kan ada tambahan di sini. Umdatut Thalib itu di situ selalu mengatakan waqala Syekh Al-Umri, berarti merujuk kepada kitab Al-Majdi. Ternyata Al-Majdi sendiri adalah muridnya dari Al-Ubaidili. Artinya berarti kan sudah saling merujuk. Nah, kalau seperti ini berarti dari yang pojok ini bukan tidak mungkin dari kitab Syamsud Dhahirah itu menyalin berita yang ada di Umdatut Thalib, di mana dari Umdatut Thalib itu berita yang disalin adalah berasal dari Al-Majdi, dan Al-Majdi berasal dari gurunya yaitu Al-Ubaidili dari Syiah. Nah, makanya ya tidak perlu kita berpolemik ini Syiah atau bukan. Selama transformasi informasinya itu berkesinambungan, dikonfirmasi oleh ulama-ulama yang lain, maka berarti tidak perlu kita angkat-angkat ini siapa yang nulis. Kenapa? Karena hal-hal semacam ini bisa dibuktikan atau bisa dicari kekuatan beritanya.